Annyeonghaseyo 여러분, seperti janji saya di video sebelumnya, bahwa saya akan membahas lanjutan ya video pertama. Video pertama kita sudah bahas nomor 1 sampai nomor 15 ILG ya, soal reading IPS topik. Nah, di video kedua kali ini saya akan membahas nomor 16 sampai nomor 25. Nah, nomor 16 sampai nomor 25 ini tergolong soal-soal yang lumayan sulit ya. Jadi saya akan bahas ini secara detail dan pelan-pelan ya, supaya teman-teman bisa ngikutin dengan baik. Saya mulai dari nomor pertama, nomor 16, Simyukbon. 에스컬레이터에 문제가 있어서 ya, karena ada masalah di eskalator, 사용할 수 없습니다. Tidak bisa digunakan. 어느 뼈지를 붙여야 합니까? Ya. Jadi 에스컬레이터에 문제가 있어서 사용할 수 없습니다 ya, karena ada masalah di eskalator. Jadi tidak bisa digunakan. 어느 뼈지를 붙여야 합니까? Harus ditempelkan tanda yang mana? Nah, kita harus memilih dari 4 tanda ini ya. Nah, kita bahas yang pertama. 1번 ya, 주차금지 ini. Bahasa Koreanya 주차금지, ini dilarang parkir. Lalu yang kedua, ini 엘리베이터 사용금지 ya. 엘리베이터 사용금지 ini dilarang menggunakan lift. Lalu yang ketiga, 야영금지. 야영금지 itu dilarang camping. Nah, yang keempat adalah 에스컬레이터 사용금지. Jadi kita sudah ketemu jawabannya nomor 4. Dilarang menggunakan eskalator ya. 에스컬레이터 사용금지. Nah, kuncinya di sini adalah antara nomor 2 dan nomor 4, 엘리베이터 사용금지 dan 에스컬레이터 사용금지. Anda harus bisa membedakan antara 엘리베이터 dan 에스컬레이터 ya. 엘리베이터 adalah lift, 에스컬레이터 adalah eskalator ya, tangga berjalan. Lanjut ke nomor 17. Nah, di nomor 17 ini pertanyaannya adalah 기숙사 규칙에 대한 설명으로 맞지 않는 것을 고르십시오. Nah, di bawah ada garis bawah ya, di anennya ada garis bawah. Kalau ada pertanyaan seperti ini, maka dicari yang salah atau yang tidak sesuai. Jadi, pilihlah penjelasan yang tidak sesuai tentang aturan asrama ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tips dari saya adalah kalian harus lihat dulu jawabannya ya. Kita amati dulu jawabannya. Nah, kita lihat yang pertama untuk jawabannya 유괴실에서는 ya, di ruang istirahat 밤늦게 텔레비전을 보면 안 됩니다. Ya, tidak boleh menonton TV sampai larut malam. Nah, ini yang nomor 1 ya. Lalu yang nomor 2, 담배를 피우려면 ya, kalau bermaksud atau kalau mau merokok, 기숙사 밖으로 나가야 합니다. Harus pergi keluar asrama ya. Lalu yang nomor 3, 요리를 한 후에는 ya, 요리를 한 후에는 setelah memasak ya, 깨끗하게 정리를 해야 합니다. Harus merapikan dengan bersih. Lalu yang keempat, 기숙사 대청소를 할 때 ketika bersih atau ketika bersih-bersih asrama secara umum ya, 대청소 itu, kalau 청소 itu kan bersih-bersih. Nah, kalau 대청소 itu bersih-bersih secara keseluruhan gitu ya. 기숙사 대청소를 할 때 ketika bersih-bersih asrama secara keseluruhan 모두 와야 합니다. Semuanya harus datang gitu ya, atau saya artikan di sini semua harus hadir ketika bersih-bersih asrama. Nah, baru kita lihat clue-nya yang di atas. Clue-nya adalah judulnya kita lihat 기숙사 규칙 공지. Pengumuman aturan asrama. Yang pertama, 기숙사 내술 합변 금지. Di dalam asrama dilarang minum soju atau merokok. Nah, lalu yang kedua, 한 달에 한 번 기숙사 대청소 실시 모두 참석.
1 bulan sekali diadakan bersih-bersih dan semuanya harus hadir. Ya, modu chamso. Lalu yang ketiga, 식당에서 요리한 후에는 ya, setelah memasak di kantin 반드시 설거지한 것. Harus mencuci piring ya. Nah, lalu yang keempat, 휴게실에서는 텔레비전 사용 후에는 반드시 전원을 켤 것. Ya, setelah menggunakan TV di ruang istirahat harus dimatikan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita harus menyamakan dengan yang di bawah, ya. Kita ulang lagi yang pertama, 휴게실에서는 밤늦게 텔레비전을 보면 안 됩니다. Nah, yang nomor 1 nih ya. Di ruang istirahat tidak boleh nonton TV sampai larut malam. Ada nggak kita samakan di atas? Nah, di atas kita lihat 휴게실에서는 텔레비전 사용 후에는 반드시 전원을 끄고. Setelah menggunakan TV di ruang istirahat harus dimatikan ya. Bukan nggak boleh sampai larut malam, tapi TV-nya itu yang harus dimatikan. Nah, jadi sebenarnya kita udah ketemu jawabannya. Nomor 1. Tapi untuk memastikannya kita lihat nomor 2. Hamberal piuriomyon kisuksa bakaro nagaya hamnida. Kalau mau merokok harus pergi keluar asrama. Ini sama dengan aturan nomor 1. Di dalam asrama dilarang minum soju dan merokok. Lalu yang ketiga, Yoriral hanhuenen keket hage chongniral heya hamnida. Setelah memasak harus merapikan dengan bersih. Ini selaras dengan aturan nomor 3 ya. Siktangeso yori hanhuenen bandesi solkoji hangkot. Lalu yang keempat, kisuksa tecong soral halte modu waya hamnida. Semua harus hadir ketika bersih-bersih asrama ya. Nah, ini sesuai dengan aturan yang nomor 2. Jadi jawabannya nomor 1. Kita lanjut ke nomor 18. Nah, nomor 18 sama dengan nomor 17. 이글이 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sesuai dengan isi tulisan berikut. Sama, kita lihat dulu jawabannya ya. Nomor 1. 병원이 새로 개업했습니다. Rumah sakit mengembangkan bisnis baru. Lalu yang kedua, 토요일에 병원을 이용할 수 있습니다. Bisa menggunakan rumah sakit pada hari Sabtu. Lalu yang ketiga, 병원의 점심시간은 변경되지 않았습니다. Waktu istirahat rumah sakit tidak berubah. Yang keempat, 병원의 진료 시간이 1시간 빨라졌습니다. Waktu pemeriksaan rumah sakit jadi lebih cepat 1 jam. Nah, kita lihat baru clue-nya ke atas. Judulnya adalah 진료 시간 변경 안내. Informasi perubahan waktu pemeriksaan. Informasi perubahan waktu pemeriksaan. Yang pertama, 변경일 ya, tanggal perubahan. Nah, tanggal perubahannya adalah awal 19일부터, mulai 19 Mei. Lalu 변경전 yang nomor 2, sebelum perubahan ojon 9시에서 ohu 6시까지. Jadi jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Lalu 변경 후 yang nomor 3, setelah perubahan ojon 10시에서 ohu 7시. Jam 10 pagi sampai jam 7 sore. Nah, lalu ada not di bawah tanda bintang. 토요일은 ya, pada hari Sabtu 진료하지 않았습니다. Ya, tidak ada pemeriksaan. 점심시간은 전과 동일. 동일 itu sama ya. Dongil, bistada itu sama mirip ya. Waktu istirahat sama dengan sebelumnya. Nah, kita lihat lagi nomor 1, 병원이 새로 개업했습니다. Rumah sakit mengembangkan bisnis baru. Ini udah pasti salah, nggak ada hubungannya sama yang di atas. Lalu yang kedua, 토요일에 병원을 이용할 수 있습니다. Bisa menggunakan rumah sakit pada hari Sabtu. Bisa nggak? Ya, nggak bisa karena di atas 토요일은 진료하지 않았습니다. Hari Sabtu tidak ada pemeriksaan. Nomor 2 juga salah. Nomor 3, 병원이 점심시간은 변경되지 않았습니다. Nah, ini jawabannya kita udah ketemu nomor 3. Waktu istirahat rumah sakit tidak berubah. Karena di atas dilihat
ditanda bintangnya 점심 시간은 전과 동일. Waktu istirahat sama dengan sebelumnya. Nah, yang nomor 4 kita pastikan 병원의 진료 시간이 1시간 빨라졌습니다. Waktu pemeriksaan rumah sakit jadi lebih cepat 1 jam. Bukan jadi lebih cepat 1 jam ya. Ini jadi lebih lambat 1 jam. Nah, kita lanjut ke nomor 19. 이 글에 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sesuai dengan isi tulisan berikut. Ya, pilihlah hal yang sesuai dengan isi tulisan berikut. Sama seperti tadi, kita lihat jawabannya dulu ya. Yang pertama, 외국인 근로자라면 누구나 신청할 수 있습니다. Ya. Jadi, siapapun pekerja asing bisa mendaftar gitu ya. Lalu nomor 2, 다음 주 일요일까지 신청할 수 있습니다. Bisa mendaftar sampai hari Minggu ya. Hari Minggu, minggu depan maksudnya. Lalu nomor 3, 모든 교육을 무료로 받을 수 있습니다. Bisa menerima semua pelatihan dengan gratis ya. Lalu yang keempat, 3개월 동안 교육을 받으면 자격증을 받을 수 있습니다. Jika mendapat pelatihan selama 3 bulan bisa menerima lisensi. Ya, oke, kita cocokkan dengan clue-nya yang di atas. Oke, yang pertama adalah 무료 수업 안내 judulnya ya, informasi pelatihan gratis. Nah, di sini 저희 센터에서는 외국인 근로자들을 위해, ya 위해 itu untuk 한국어와 컴퓨터를 무료로 가르쳐 드립니다. 무료 itu gratis. Ya, jadi di center kami memberikan pelatihan bahasa Korea dan komputer gratis untuk pekerja asing. 배우고 싶으신 분들은, jadi orang-orang yang ingin belajar gitu ya. 다음 주 토요일까지 홈페이지에서 신청해 주시기 바랍니다. Bagi yang ingin belajar silahkan mendaftar di homepage sampai hari Sabtu minggu depan ya. Nah, di sini ada kigan waktunya 10월에서 12월 ya, dari Oktober sampai Desember. 일정 jadwal ya, 일정 itu jadwal. 매주 일요일 setiap minggu ya, setiap hari Minggu, 매주 setiap minggunya hari Minggu gitu ya. Lalu 수업 시간, waktu pelajaran atau waktu pelatihan. Ini dari jam 12 sampai jam 14. 한국어 bahasa Korea ya. Lalu dari jam 14 sampai jam 16 komputer. Dari jam 16 sampai jam 18 Myeong, tata rias ya. Nah, di sini ada Chopsu Magam, akhir pendaftaran ya, atau akhir penyerahan aplikasi dalam 주 토요일. Jadi sampai hari Sabtu minggu depan. Nah, di sini ada note bintang Myeong 수업은 ya, untuk pelatihan tata rias 5만 원이 수업료를 내야 합니다. Nah, untuk pelatihan tata rias harus membayar biaya belajar 50 ribuan. Jadi nggak gratis nih untuk penata rias ya. Lalu, modern 교육 과정 후에는, nah setelah mengikuti semua pelajaran atau materi pelatihan, 자격증 시험을 볼 수 있습니다. Bisa mengikuti ujian lisensi. Nah, yang mana jawaban yang benar? Kita lihat yang nomor 1. 외국인 근로자라면 누구나 신청할 수 있습니다. Pekerja asing siapapun bisa mendaftar. Ini benar nggak? Benar ya. Karena di atas ini siapapun pekerja asing bisa mendaftar. Ini ada di alinea pertama ya. 저희 센터에서는 외국인 근로자들을 위해 한국어와 컴퓨터를 무료로 가르쳐 드립니다. Nah, lalu yang nomor 2, 다음 주 일요일까지 신청할 수 있습니다. Bisa mendaftar sampai hari Minggu, minggu depan. Bukan sampai hari Minggu ya, sampai hari Sabtu. Jadi nomor 2 salah. Nomor 3, 모든 교육을 무료로 받을 수 있습니다. Bisa menerima semua pelatihan dengan gratis. Nah, nggak gratis semua karena tata rias itu harus berbayar. Yang keempat, 3개월 동안 교육을 받으면 jika mendapat pelatihan selama 3 bulan, bisa menerima lisensi. Ya, jadi di atas dijelasin bukan menerima lisensi ya. 모든 교육 과정 후에는 자격증 시험을 볼 수 있습니다. Setelah mengikuti semua materi pelatihan, bisa mengikuti ujian lisensi, bukan bisa menerima. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya.
외국인 근로자라면 누구나 신청할 수 있습니다. Siapapun pekerja asing bisa mendaftar. Kita lanjut ke nomor 20. 이글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah yang sesuai dengan isi tulisan berikut. Nah, tulisannya apa? Kita lihat. 손잡이 부분이 안전핀을 뽑습니다. Cabutlah pin yang ada di gagang atau alat pegangan ya, alat pemadam kebakaran. 바람을 등지고 헛스를 물쪽으로 향합니다. Ya, berposisilah searah dengan angin, lalu arahkan selang ke arah api. Ya. Lanjut, 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 비를 쓸어내듯 뿜어냅니다. Peganglah pegangan tabung dengan kuat lalu hembuskan. Nah, 소화에 실패하면 바로 대피하십시오. Jika gagal memadamkan api, segeralah berlindung. Nah, di sini ini kalau kita lihat adalah cara menggunakan alat pemadam, ya. Nah, nomor 1 kita lihat 화재 신고 방법. 방법 itu cara, 신고nya melapor, 화재 itu kebakaran. Jadi cara melaporkan kebakaran. Nomor 2, 공중전화 사용법. Nah, bob kalau ada bob berarti cara ya, cara menggunakan telepon umum. Nomor 3, 응급조치 요령 ya, tips pertolongan pertama dalam keadaan darurat. Nah, 요령 itu tips ya. Berikutnya 4, 소화기 사용법 ya, cara menggunakan alat pemadam kebakaran. Nah, jawaban yang benar adalah nomor 4 ya, 소화기 사용법, cara menggunakan alat pemadam kebakaran. Lanjut ke nomor 21, 사람이 간 곳이 순서로 맞는 곳은 무엇입니까? Manakah urutan tempat yang tepat yang dikunjungi orang ini ya? Oke, kita lihat clue-nya. 이제 통장을 만들려고 은행에 갔습니다. Sekarang bermaksud membuat buku tabungan, pergi ke bank ya. Jadi pertama itu ke bank dulu. Lalu yang kedua, 통장을 만들기 위해서는 신분증이 필요한데 저는 아직 외국인 등록증이 없습니다. Untuk membuat buku tabungan membutuhkan KTP, tapi saya belum memiliki KTP. Nih, belum memiliki KTP orang asing ya. Lalu berikutnya, 외국인 등록증을 만들기 위해서 증명사진을 찍었습니다. Untuk membuat KTP orang asing, saya sudah membuat pas foto. Nah, kalau bikin pas foto itu di mana? 사진관 ya, di di studio foto ya. Lalu 그리고 lalu 오늘 공장이 이야기해서, lalu hari ini saya berbicara atau bercerita ke pabrik. 초대를 한 후에는 setelah saya pulang cepat ya, 출입국 관리 사무소에 갔습니다. Ya, pergi ke kantor imigrasi. Di sini kita lihat pertama ke bank dulu. Ke bank dulu, lalu kemana? Lalu ke sajinguan, ke tempat berfoto, lalu yang berikutnya adalah ke pabrik. Setelah ke pabrik, baru ke 출입국 관리 사무소 ya, ke kantor imigrasi. Nah, kita lihat yang pertama ke bank dulu, Neng ke bank, lalu Kongjang ke pabrik, lalu ke kantor imigrasi, lalu ke studio foto yang pertama. Ini benar tidak? Ini salah ya. Yang nomor 2 ke bank, studio foto, Kongjang, lalu kantor imigrasi. Nah, yang kedua ini jawabannya udah benar ya. Lalu berikutnya yang nomor 3, Neng ke bank, sajinguan, studio foto, 출입국 관리 사무소, kantor imigrasi, lalu ke pabrik. Nah, yang keempat, ke bank, pabrik, studio foto, kantor imigrasi. Jawaban yang benar adalah nomor 2 ya, nomor 2. Kita lanjut ke nomor 22. Nah, di sini 빈칸에 들어갈 알맞은 말은 무엇입니까? Apakah kata yang tepat untuk mengisi bagian kosong berikut? Nah, di sini 급여 정액에는, 급여 정액 itu total gaji ya. 급여 정액에는 기본급, 기본급 itu gaji pokok. 외에 근로수당과 식대가 포함되어 있습니다 ya. Total gaji adalah gaji pokok yang di dalamnya termasuk tunjangan dan uang makan. Poham itu termasuk.
silsuryongeken, sil itu sebenarnya atau nyata ya, upah sebenarnya. Kepyo 정액에서 세금과 보험료 등을 memohan 금액입니다. Ya. Upah sebenarnya adalah jumlah uang yang titik-titik pajak, biaya asuransi dan lain-lain dari total gaji. Nah, yang pertama keyak ya, kontrak. Yang kedua, 접수, pendaftaran atau penerimaan aplikasi. Yang ketiga, 신청, mendaftar. Keempat, 공제. Nah, memotong. Mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah nomor 4. Jadi, 실수령액은 ya, upah sebenarnya adalah 급여 정액에서 세금과 보험료 등을 공제한 금액입니다. Jumlah uang yang dipotong pajak, biaya asuransi dan lain-lain dari total gaji. Lanjut ke nomor 23. 미용사 자격증에 관한 안내문입니다. Informasi tentang lisensi penata rambut ya. 내용으로 맞는 것은 무엇입니까? Apakah yang sesuai atau yang benar ya dengan isi informasi berikut. Soal-soal seperti ini kita mulai dari jawabannya dulu. Kita lihat jawabannya yang pertama, 미용사 자격증은 ya, lisensi tata rias 70점 이하는 불합격입니다. Ya, untuk nilai di bawah 70 itu tidak lulus. Nomor 2, 미용사 자격증 시험은 ujian lisensi tata rias 필기 시험과 실기 시험으로 되어 있습니다. Ya. Ada ujian tertulis dan ada ujian praktek. Nomor 3, 미용사 자격증 실기 시험은 ujian praktek lisensi tata rias 여러 과목으로 구성되어 있습니다. Ya, terdiri dari beberapa mata pelajaran. Lalu yang keempat, 미용사 자격증을 받으려면 kalau mau menerima lisensi 3개월간 직업전문학교에서 수업을 들어야 합니다. Ya, harus mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan selama 3 bulan. Nah, ini jawabannya kita udah tahu ya. Kita udah pahami. Kita lihat clue-nya yang di atas. Judulnya adalah 미용사 자격증 안내. 미용사 자격증 안내. Informasi lisensi penata rambut. Nah, di sini ada 훈련 기간 ya, lembaga pelatihan. 직업 전문 학교 미용 6개월 과정. Nah, di sini adalah program 6 bulan sekolah ahli tata rias. Jadi nomor 4 udah pasti salah, ini 6 bulan ya, bukan 3 bulan. Lalu 시험 과목 ya, mata pelajaran yang diuji. Di sini ada 필기, ujian tertulis, 미용 이론, 공중보건학, 소독학, 피부학, 공중위생법규 ya. Tata rias, ilmu kesehatan masyarakat, sterilisasi, dermatologi, regulasi kesehatan masyarakat. Lalu silgi, ujian prakteknya tata rias, 미용 작업. Nah, 합격 기준 itu standar ya, standar kelulusan 100점 만점에 60점 이상. Jadi di atas 60 ya. Jadi di atas 60 lulus sampai nilai sempurna itu 100. Nah, yang mana yang benar kita ulas lagi. Nomor 1, 미용사 자격증은 70점 이하는 불합격. Lisensi tata rias di bawah nilai 70 tidak lulus. Nah, ini salah ya. Nomor 1 salah. Karena nilainya dari 60. Nomor 2, 미용사 자격증 시험은 필기 시험과 실기 시험으로 되어 있습니다. Ujian lisensi tata rias ada ujian tertulis dan ada ujian praktek. Ini benar. Kita sudah ketemu jawabannya. Nomor 2 ya. Lalu yang nomor 3, kenapa salah? 미용사 자격증 실기 시험은 여러 과목으로 구성되어 있습니다. Ujian praktek lisensi tata rias terdiri dari beberapa mata pelajaran. Enggak ya, salah. Ujian praktek hanya 1 ya. Tata rias saja. Nomor 4 udah pasti salah karena clue-nya di atas 6 bulan, nomor 4-nya 3 bulan. Jadi jawabannya benar adalah nomor 2. Nah, ini nomor 24 sampai 25 satu clue
Jadi untuk dua nomor jawaban ya, untuk 24 sama 25 kita ada satu soal cerita. Nah, nomor 24 igeren mose tehan gel imnika. Tulisan ini tulisan tentang apa gitu. Nah, kita lihat yang pertama Rihat Sie Kajok, keluarga Rihat. Yang kedua Rihat Sie Songyok, karakter Rihat. Yang ketiga Rihat Sie Dongyo, teman kerja Rihat. Yang keempat Rihat Sie Kaldeng Hesobob, cara Rihat menyelesaikan konflik. Kaldeng itu konflik ya. Nah, soal ceritanya kita lihat Rihat 씨는 우리 공장에서 인기가 많습니다. Rihat populer di pabrik kami. Rihat 씨는 매일 출퇴근할 때 큰 소리로 웃으면서 모두에게 인사를 잘합니다. Rihat ketika masuk dan pulang kerja memberi salam dengan suara keras sambil tersenyum. Ya. 일도 아주 열심히 하고 지시를 잘 따라서 상사에게 칭찬도 자주 받습니다. 칭찬 itu pujian. Ya. Dan sering menerima pujian dari atasan karena bekerja dengan giat dan mengikuti perintah atasan dengan baik. Lalu, 동료들에게도 친절하고 다른 동료들이 이야기도 잘 들어줍니다. Ya, kepada teman kerja juga ramah dan bersedia mendengar cerita dari teman-teman kerja yang lain. Nah, 또 동료들과 의견이 달라서 갈등이 생길 것 같으면 동료에게 먼저 커피나 음료수를 건네면서 웃으면 이야기를 합니다. Ya. Dan juga apabila terjadi konflik dengan teman kerja karena perbedaan pendapat, dia mengeluarkan minuman ringan sambil tersenyum lalu berbicara dengan baik. 직장 동료들은 리핫 씨의 긍정적인 성격 때문에 리핫 씨를 좋아합니다. Ya. Teman-teman kerja menyukai Rihat karena karakter pribadinya yang baik. Nah, dari kalimat ini atau dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di cerita ini adalah tentang apa? Tentang menceritakan karakternya Rihat. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 2 ya. Rihat Sie Songyok, karakter Rihat. Nah, nomor 25, igeren muasete hangul imnika, tulisan ini tentang apa? Kita lihat. Yang pertama, Rihat 씨는 먼저 화를 내고 나서 음료수를 건네고 사과합니다. Rihat mengeluarkan minuman ringan dan minta maaf karena marah terlebih dahulu. Ini salah, ya. Nomor 2, Rihat 씨는 열심히 일하지 않아도 항상 칭찬을 받습니다. Walaupun Rihat tidak bekerja dengan giat, tetap mendapat pujian. Nah, ini salah ya. Dia mendapat pujian dari atasan karena kerjanya semangat, kerjanya bagus. Nomor 3, Rihat 씨는 큰 소리로 웃기 때문에 상사가 칭찬을 합니다. Nomor 3, karena Rihat tertawa dengan suara keras, jadi dipuji atasannya. Bukan tertawa dengan suara keras ya. Memberi salam dengan suara keras sambil tersenyum gitu ya. Nomor 4, Rihat 씨는 출근할 때 항상 웃으면서 인사를 합니다. Rihat selalu memberi salam sambil tersenyum ketika masuk kerja. Ya, kita sudah tahu jawabannya adalah nomor 4 ya. Yang pas dengan cerita ini adalah nomor 4. Nah, 여러분 demikianlah pembahasan nomor 16 sampai 25. Nah, jika teman-teman kesulitan ya memahami video ini, silahkan diulang lagi videonya sampai teman-teman benar-benar memahami isi dan bagaimana cara mengisi ujian reading IPS topik Korea ini. Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang akan mengikuti ujian IPS topik. Terima kasih.